Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan project based internship saya pada Rakamin Academy yang berjudul Evaluasi Efektivitas SOP Handling Bug Report. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dista Dwi Katrin. Saya merupakan sarjana teknik elektro dengan pengalaman di administrasi dan teknisi, aktif dalam organisasi kampus, serta terbiasa bekerja secara teliti, terstruktur, dan sesuai prosedur. Mampu beradaptasi dengan cepat, bekerja dalam tim, serta menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Saya memiliki beberapa pengalaman seperti pada tahun 2020 sampai 2025 sebagai enumerator BPS yang bekerja dalam pengumpulan dan verifikasi data lapangan. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai 2018 saya sebagai staf teknisi dan administrasi Direx Komputer Magelang. Selanjutnya pada tahun 2016 saya mengikuti magang teknisi di PT Telkom Akses Kota Magelang. Baik, langsung saja. Pada case study kali ini di Rakamin Academy terdapat proses penanganan laporan bug platform dari peserta pelatihan sangat penting untuk menjaga kualitas layanan pembelajaran. Proses ini diatur dalam sebuah SOP antara tim operasional yang terdiri dari CSO dan LOO dan tim development, di mana LOO fokus pada penyediaan technicalities operasional seperti dokumen dan platform pembelajaran, sedangkan CSO fokus sebagai customer success yang menjawab seluruh kebutuhan peserta melalui channel komunikasi. Dan beberapa tim mengaku bingung dengan alur kerja dan SLA yang tidak jelas, sehingga menyebabkan keterlambatan respon kepada peserta. Selanjutnya terdapat analisis dan evaluasi masalah dari SOP bug yang telah tersedia, yaitu analisisnya yang pertama, alur kerja tidak divisualisasikan sehingga pembaca akan kesulitan untuk memahami isi dari SOP tersebut. Selanjutnya, SLA tidak jelas karena terdapat beberapa tugas ditulis untuk dua peran sekaligus tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas. Dan selanjutnya terdapat bahasa yang panjang dan teknis, tetapi tidak ada panduan kapan harus digunakan, misalnya untuk bug minor atau mayor. Selanjutnya dari analisis tersebut terdapat evaluasi yang berdampak terhadap tim dan juga peserta, yaitu tim menjadi kebingungan sehingga respon menjadi melambat. Yang selanjutnya, peserta tidak mendapatkan kepastian waktu penyelesaian bug. Yang selanjutnya, efisiensi tim menurun sehingga komunikasi tidak konsisten. Dan yang terakhir, kepuasan peserta berkurang. Yang selanjutnya terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan dari SOP bug report tersebut. Yang pertama, untuk struktur bisa ditambahkan dengan flowchart alur bug report seperti dimulai dari peserta, kemudian ke CSO, lalu LOO, kemudian ke tim developer, selanjutnya ke announcement. Dan yang kedua, terdapat rekomendasi untuk bahasa, yaitu bahasa yang ringkas dan menggunakan bullet points. Bahasa yang ringkas digunakan untuk menghindari catatan panjang di dalam deskripsi. Selanjutnya, bisa ditambahkan visualisasi tabel SLA dan status bug seperti open, in progress, resolved, ataupun closed. Yang selanjutnya bisa kita rekomendasikan dengan membuat format baru, yaitu SOP dengan membuat kolom tujuan, langkah, penanggung jawab, SLA, dan juga output. Dapat juga dilampirkan template announcement yang lebih ringkas dengan opsi untuk bug minor ataupun mayor.
Yang selanjutnya bisa ditambahkan dengan checklist, yaitu dengan memisahkan peran antara CSO, LOO maupun tim developer. Dan yang terakhir, untuk komunikasi bisa menggunakan channel resmi dan feedback loop peserta. Berikut merupakan contoh format untuk SOP baru. Pada bagian kiri terdapat flowchart alur bug report yang dimulai dari student, kemudian ke CSO, kemudian ke LOO, kemudian masuk ke tim developer, dan yang terakhir ke announcement. Dan pada tabel sebelah kanan merupakan tabel SLA yang terdiri dari kolom jenis kendala, SLA, dan juga penanggung jawab. Dengan contoh jenis kendala seperti kendala teknis LMS, dengan contoh materi tidak muncul, kunci jawaban salah, ataupun modul tidak bisa diakses. Dengan SLA, 1 hari kerja, dan penanggung jawab yaitu tim CSO dan LOO. Dan yang kedua, sebagai contoh jenis kendala terdapat bug sistem platform dengan contoh error login, halaman tidak bisa dibuka, ataupun fitur tidak bisa berfungsi. Dengan estimasi SLA yaitu 1-3 hari kerja, dan tim penanggung jawab yaitu tim developer. Kita bisa juga menambahkan dengan checklist peran, yaitu untuk CSO berperan sebagai menerima laporan dan komunikasi peserta. Untuk LOO berperan memverifikasi dokumen ataupun platform, dan tim developer berperan untuk menganalisis dan perbaikan bug. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa SOP saat ini membingungkan karena durasi tidak jelas, peran tumpang tindih, dan instruksi tambahan tidak terintegrasi, yang berdampak pada keterlambatan respon dan juga menurunnya kepuasan peserta. Jadi perbaikan yang bisa digunakan yaitu alur kerja dapat divisualisasikan, SLA dapat dibuatkan tabel, peran dapat dipisahkan, bahasa diringkas, dan juga format SOP dibuat lebih sistematis. Baik, saya rasa itu sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.